Halo semua, selamat datang di Lagi Nganggur. Daripada hangout gak jelas, mendingan saya mengulas film. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok remaja yang telah memasuki tempat terlarang dan sangat berbahaya. Tapi, akibat kekepoan mereka pun harus menghadapi semua ancaman yang mereka temui. Jadi, apakah kalian penasaran dengan filmnya? Wes gak usah kesuwen, langsung aja kita simak alur ceritanya. Berawal dari sepasang kekasih yang sedang ketakutan di dalam sebuah rumah yang sangat mengerikan. Ternyata mereka sedang diburu oleh seorang pria yang membawa pedang. Kemudian sang pria mencoba untuk mencari jalan keluar. Tapi yang terjadi adalah kepalanya yang gelinding. Seketika sang wanita menjadi histeris ketakutan dan tanpa membuang waktu, psikopat tersebut langsung menancapkan pedangnya ke tubuh sang wanita hingga ia tewas seketika. Kemudian terlihat 3 orang remaja yang bernama Mike, Jason, dan Natasha. Kebetulan mereka saat ini lagi libur sekolah dan sangat bosan tinggal di rumah. Sedangkan Jason mengusulkan untuk pergi ke suatu tempat, namun ia juga bingung mau kemana. Namun Mike lebih banyak mengetahui tempat liburan yang recommended. Tapi ia gak mau ikut jika tanpa ditemani oleh seorang cewek. Oleh karena itu, Natasha menelpon temannya yang bernama Melanie untuk ikut berlibur. Setelah itu, Mike memberi tantangan kepada Jason untuk berlibur ke sebuah tempat yang terkenal bernama Charlie's Farm. Mike mengajaknya ke sana karena sejak kecil Mike sudah sering mendengar mengenai cerita Charlie's Farm. Jason pun tertarik dengan tantangan itu. Namun mereka merahasiakan hal itu kepada teman cewek mereka. Melanie pun setuju dan mereka akan berkumpul esok pagi di rumah Mike. Esok pagi pun tiba, mereka sedang bersiap-siap ketika Melanie sampai di tempat itu. Saat itu, Melanie dan Natasha masih penasaran dan kepo banget mengenai tujuan liburan mereka. Tapi Jason hanya menjawab bahwa mereka akan berlibur ke pedalaman Australia yang tidak terjangkau sinyal GPS maupun telepon. Mereka pun berangkat. Selama di perjalanan mereka hanya menebak arah jalan dan bertanya kepada warga setempat. Tapi karena lokasi Charlie's Farm terlalu terpencil, mereka hanya bisa berkendara hanya sampai di jalan raya utama saja. Kemudian mereka berhenti di sebuah kafe untuk melepas lelah. Di sana Mike bertanya kepada warga mengenai arah menuju Charlie's Farm. Hingga pada akhirnya Mike bertanya kepada seorang kakek bernama Blue. Blue bercerita bahwa ia sempat tinggal di dekat Charlie's Farm dan ia juga menjadi saksi tentang kejadian di masa lalu. Blue juga menasihati Mike supaya tidak pergi berlibur ke tempat tersebut. Stay away from there, son. You and all your friends better just... You're gonna take your friends home, aren't you, son? Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun karena hari sudah malam, mereka singgah untuk beristirahat menggunakan tenda. Di malam itu, Mike menceritakan rencananya kepada Melanie dan Natasha bahwa mereka akan menuju ke Charlie's Farm. Yang di mana tempat itu sangat berbahaya bagi para backpacker namun terkenal pada tahun 80-an. Kemudian Natasha bertanya, kenapa lokasi itu tidak ditutup saja oleh polisi? Mike menjawab bahwa polisi juga sudah tidak mau mengganggu tempat itu lagi. Kemudian kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Johnny dan Meredith. Mereka merupakan pasangan psikopat dan kanibal yang terkenal pada masa itu. Mereka memiliki anak laki-laki yang bernama Charlie. Sedangkan di dalam rumah mereka terlihat ada seorang wanita yang diikat pada sebuah kasur. Ternyata wanita tersebut adalah salah satu turis yang mengunjungi lokasi ini. Sedangkan 2 remaja yang tewas tadi adalah teman dari wanita yang diikat ini. Parahnya lagi, daging 2 orang remaja tadi mereka masak untuk dijadikan makanan bagi keluarga mereka. Dan sepertinya tak lama lagi wanita tersebut juga akan berakhir sama dengan 2 orang temannya. Namun sebelum itu, Charlie disuruh orang tuanya untuk memberi makan ternak mereka dengan sisa-sisa daging manusia. Namun tak lama kemudian, Johnny dan Meredith menyadari kedatangan orang se-RT ke rumah mereka. Johnny pun langsung mengambil senjata dan di luar rumah ternyata mereka telah digerebek oleh warga se-RT. There's trouble? Go bush. Been killing people out here. We know you have. Oh, fuck you. Warga sengaja melakukan hal itu karena banyaknya laporan mengenai turis yang hilang dan tak pernah kembali. Ditambah lagi, banyaknya warga yang mencium bau busuk dan menyengat di sekitar rumah mereka.
Tapi tiba-tiba salah satu warga langsung menembak Johnny sampai kepalanya hancur. They went mad when we shot. Cut the crap, John. Where's every time? Fucking dealing with! Sedangkan Meredith langsung berlari ke arah belakang rumah. Warga pun tak tinggal diam. Mereka mengejar Meredith ke belakang rumah dan sebagian dari mereka memeriksa kondisi di dalam rumah. Di dalam kamar, wanita yang terikat tadi ternyata sudah tewas dengan kondisi yang tragis. Isi perutnya sudah tak bersisa lagi. Sedangkan Meredith yang berlari langsung menghampiri Charlie yang sudah selesai untuk memberi makan ternak. Mereka berdua pun masuk ke dalam gudang di halaman belakang. Di sana, Meredith menyembunyikan Charlie supaya tetap aman dan tak terluka. Akhirnya, Meredith lah yang menjadi korban kemarahan warga. Sedangkan Charlie yang sedang bersembunyi harus menyaksikan semua kejadian itu hingga Meredith tewas di depan Charlie. I got wagon! Yeah, fucking gutless wagon! Is there anyone else here alive? I'm not telling you shit! The farmers continue to brutally bash Meredith. She cries, screams, and laughs. Charlie's watching, not shedding a single. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan dengan arahan dari Tony, yaitu saudara dari Natasha yang merupakan seorang mantan juara tinju. Namun saat itu, Tony berkata sebaiknya mereka tidak pergi ke sana, karena tempat itu benar-benar terpencil dan tak terjangkau oleh teknologi. Dan benar saja, sinyal telepon yang mereka gunakan sudah mulai terputus-putus. Pada awalnya, Tony tidak mau memberitahu mereka arah jalan menuju Charlie's Farm. Namun Jason yang ngeyel berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya Tony pun memberi arahan jalan menuju ke Charlie's Farm. Hingga tibalah mereka di sebuah gerbang di jalan utama yang menuju ke Charlie's Farm. Tetapi mereka harus meninggalkan mobil di depan gerbang karena pintu gerbang tersebut telah digembok dan tak bisa dibuka. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan meloncati pagar dan berjalan kaki sambil menikmati pemandangan di lokasi tersebut. Put a cork in it. Ternyata setelah berjalan cukup lama, lokasi rumah Charlie's Farm cukuplah jauh dari pagar utama. Sedangkan jauh di dalam hutan masih juga terdapat pagar kawat yang mengelilingi rumah. Tanpa keraguan sedikit pun mereka memasuki rumah tersebut yang akan mereka gunakan untuk menginap di malam itu. More like creepy. Stop. Di dalam rumah, Melanie yang sekamar dengan Mike tanpa sengaja menemukan sebuah boneka beruang yang sudah sangat usang. Namun, namanya juga cewek yang suka boneka, Melanie mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas. Malam hari pun tiba, mereka juga menyiapkan bekal makan malam yang telah mereka bawa. Tak lama kemudian, sekelompok remaja ini pun telah bersiap untuk tidur. Di tengah malam, Melanie yang terbangun melihat sesosok pria dengan tubuh yang sangat besar. Tapi ia hanya menganggap itu halusinasi dan ia pun tertidur lagi. Sedangkan pria itu pun menghampirinya. Keesokan paginya, ketika Mike ngopi di teras rumah, ia melihat sepasang backpacker yang sedang menuju ke rumah itu. Mereka bernama Gordon dan pacarnya Alisa. Mereka pun menyambutnya dengan makan bersama. Karena dengan begini, mereka memiliki teman baru yang meramaikan perjalanan mereka. Pasangan itu berlibur ke Charlie's Farm setelah mendengar kisah dari tempat ini. Sedangkan di dalam kamar, Melanie dibuat bingung dengan boneka yang ia simpan sudah tidak ada lagi. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menjelajah area sekitar rumah ini. Tentu saja Mike menjadi senang karena ia akan memiliki cukup waktu untuk berdua dengan Melanie. Sedangkan keempat remaja sisanya akan berjalan bersamaan. Setelah sekian lama berjalan, Gordon merasa bosan karena tak menemukan hal menarik di area ini. Akhirnya, Jason dan Natasha memisahkan diri dengan Gordon dan Alisa untuk menjelajah area yang lebih luas. Sedangkan di lain tempat, Mike dan Melanie menemukan sebuah lubang dengan bau yang menyengat dan busuk. Tapi mereka hanya mengintipnya saja dan tak kepo dengan lubang tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah danau yang terletak di tengah hutan. Mike pun menyadari bahwa danau ini akan memberinya kesempatan untuk lebih lama berdua dengan Melanie. Mike pun langsung berenang di danau itu, dan ia juga mengajak Melanie untuk berenang, tentunya tanpa busana. Sedangkan jauh dari tempat itu, Tony dan istrinya merasa khawatir dengan Natasha dan teman-temannya.
Ia pun memutuskan untuk menyusul Natasha ke Charlie's Farm pada hari itu juga. Kembali lagi ke Charlie's Farm. Di sana, Gordon dan Alyssa menemukan sebuah bangunan yang sepertinya sebuah gudang. Namun, bangunan tersebut tak bisa mereka buka karena telah digembok. Tapi, di saat mereka berkeliling bangunan gudang tersebut, mereka menemukan sebuah kapak. Saat itu juga, Gordon membuka paksa pintu gudang dengan kapak yang ia temukan. Mereka berdua pun masuk tanpa ragu. Sedangkan Jason dan Natasha menemukan sebuah rumah yang tak diketahui ini punya siapa. Kembali ke Gordon, di dalam bangunan itu mereka hanya menemukan sebuah traktor dan tempat tidur yang sepertinya baru saja dipakai. Mengetahui hal itu, Gordon pun mengajak Alyssa untuk pergi dari bangunan itu. Namun, ketika Gordon keluar dari pintu, tiba-tiba ia dikeprek oleh sesosok pria yang berbadan besar hingga Gordon Sedangkan Alyssa yang tak bisa keluar terpaksa harus bersembunyi di dalam bangunan itu. Di sini bisa dipastikan bahwa sosok berbadan besar tersebut adalah Charlie yang bersembunyi di sana selama ini. Charlie pun mencari keberadaan Alyssa dan ia berhasil menemukan Alyssa yang sedang bersembunyi. Perlawanan Alyssa pun tak ada artinya ketika kepalanya dibenturkan ke traktor. Kemudian Alyssa yang pingsan diletakkan di atas tanah begitu saja. Kemudian Charlie berencana menggilas kepala Alyssa dengan roda traktor, hingga kepala Alyssa pecah berhamburan di bawah roda traktor tersebut. Sedangkan Mike yang berhasil mengajak Melanie berenang mengajaknya untuk foreplay di dalam air. Namun Melanie dikagetkan oleh munculnya Charlie yang berdiri di tepi danau tersebut. Saat itu Mike tidak tahu bahwa pria itu adalah Charlie. Ia pun langsung menghampiri Charlie dengan tubuh tanpa busana. Seketika Charlie langsung memotong burungnya Mike hingga putus. He's a bit retarded. Tak hanya itu, burungnya Mike yang sudah putus langsung dicekokin ke dalam mulut Mike sendiri. Otomatis Melanie langsung kabur sekencang-kencangnya. Namun Charlie tak mau kehilangan mangsanya. Ia pun berlari mengejar Melanie. Sudah jelas bahwa Melanie berhasil ditangkap dan sekarang nyawanya tengah terancam oleh Charlie. Benar saja, seketika Charlie menarik rahang bawah Melanie hingga terlepas dari wajahnya. Kembali ke Jason. Ketika malam tiba, Natasha mencoba memanggil-manggil Jason yang berada di dalam rumah. Hingga akhirnya Natasha pun masuk ke dalam rumah itu dan berteriak memanggil Jason. Sedangkan Tony telah sampai di Charlie's Farm. Namun karena ia tak menemukan Natasha di dalam sana, ia memutuskan untuk mencari di rumah satunya lagi. Kembali ke Natasha lagi. Di dalam rumah ia dipanggil oleh Jason yang sedang bersembunyi. Dan benar saja, Jason tengah bersembunyi dari Charlie yang telah datang ke rumah itu. Mereka berdua pun berusaha tetap bersembunyi di dalam rumah itu. Sedangkan Tony yang telah tiba di rumah itu mengira bahwa sosok di depannya adalah Jason. Ternyata sosok itu adalah Charlie yang sudah siap dengan goloknya. Namun, Tony yang merupakan seorang petinju menantang Charlie berduel dengan tangan kosong. Mereka pun memulai pertarungan by one. Namun, skill tinju Tony tak ada artinya dibanding kekuatan Charlie. Meskipun Jason sempat membantu Tony, namun Tony dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Charlie. Begitu juga dengan Jason yang harus digorok di depan mata Natasha. Sekarang hanyalah tersisa Natasha sendirian. Ia pun bersembunyi di sebuah mobil, namun Charlie menghancurkan mobil tersebut. Singkat cerita, ketika Natasha tersadar, ia telah berada di dalam sebuah sangkar kayu. Ia pun segera kabur dari tempat ini. Ketika ia mengendap-endap, ia menemukan boneka yang selama ini dicari oleh Melanie. Tak hanya itu, Natasha juga menemukan beberapa mayat yang berada di tempat itu.
Namun, saat itu juga Charlie datang dan mengetahui bahwa Natasha telah kabur dari sangkarnya. Tanpa pikir panjang, Natasha yang melihat ada kesempatan langsung kabur dari tempat itu. Di akhir cerita, ketika Natasha sudah di ujung tangga, ia ditolong oleh seorang kakek. Ternyata kakek itu adalah Blue yang pernah mereka temui di sebuah kafe. Ternyata kakek Blue yang menjadi saksi kejadian masa lalu di tempat ini adalah benar adanya. Ia adalah orang yang menembak kepala Johnny di kejadian lalu pada tahun 80-an. Namun, ketika mereka berdua hendak kabur, Blue harus tewas di tangan Charlie dengan golok yang menancap di punggungnya. Sedangkan Charlie menyuruh Natasha untuk berlari terlebih dahulu. Tapi bukannya kabur, Natasha malah mengambil senapannya kakek Blue dan langsung menembakkannya tepat di dada Charlie. Setelah itu, barulah Natasha berlari menuju mobilnya kakek Blue. Tapi Natasha tidak bisa masuk ke mobil tersebut karena ia tak memiliki kuncinya. Sedangkan Charlie yang dikira Natasha telah tewas, tiba-tiba telah berdiri di hadapan Natasha dan langsung menikam Natasha hingga tewas. Dan film pun berakhir. Lagi-lagi akhir yang mengecewakan, karena psikopat tetap menang sampai film selesai. Akhirnya teror Charlie masihlah berlangsung. Siapa di antara kalian yang pengen liburan ke Charlie's Farm? Wes gak usah neko-neko, mending liburan di tempat sekitar kita aja yang sudah terjamin keamanannya. Sampai di sini dulu kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Tetap sehat dan see you di film-film selanjutnya.